kita hendak berbincang tentang dahsyatnya hukuman atau azab Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jamaah rahimakumullah. Luqman Al-Hakim. Allah menceritakan tentang dia bagaimana dia ngajarin anaknya. Bagaimana dia mendidik anaknya. Apa sih yang pertama diajarkan ayah kepada anaknya tatkala anak itu sudah mulai faham dan mengerti? Banyak di antara kita yang mempersiapkan anaknya untuk menjadi businessman, menjadi pengusaha. Ya, untuk jadi orang kaya yang sukses. Tapi jamaah, Allah berfirman di surat Luqman ayat 13. Apa kata Allah? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Subhanallah jemaah. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni itu syirik. Kalau kita melihat ada seorang ayah memperkosa anaknya sendiri, kita akan mengatakan ini kezaliman. Ada seorang anak membunuh ayahnya sendiri, kita akan mengatakan ini kezaliman. Iya, betul. Ada seorang penguasa korupsi harta rakyatnya, ini sebuah kezaliman. Nah, engkau bisa gambarkan berbagai macam kezaliman yang dilakukan oleh umat manusia, tapi ketahuilah bahwa kezaliman yang paling besar adalah mempersekutukan Allah. Maka Allah nggak mengampuni dosa syirik. Allah berfirman di surah Al-Bayyinah. Di surah Al-Bayyinah ayat 6. Allah menyatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Subhanallah jemaah. Allah sebutkan tuh orang kafir sama orang musyrik itu syarrul bariyah. Banyak orang jahat, tapi sejahat-jahatnya makhluk adalah orang yang kufur kepada Allah, yang melakukan kesyirikan. Tapi sebelum kita bahas tentang dosa syirik ini, kadangkala ada sebagian orang muslim yang dia itu kalau disampaikan tentang kesyirikan, dia sensitif. Kenapa? Dalam bayangan dia Ustadz ini salah memberikan pembahasan. Kita ini muslim Ustadz. Kita muslim. Islam KTP kita. Sebagian kita udah haji. Udah umroh. Maka ayat-ayat ini kayaknya gak relevan untuk dibahas buat orang-orang yang buka Al-Quran. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang para nabi. Nah, di surat Az-Zumar
ayat 65. Surat Az-Zumar ayat 65. Allah berfirman jemaah. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu. Dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, dan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat ini turun kepada Nabi kita dan dikatakan kepada Nabi kita dan telah diwahyukan kepada para Nabi sebelum Nabi kita, sama. Inti wahyunya sama. Lain asyrakta. Kalau engkau berbuat syirik, walaupun engkau seorang ustadz, walaupun engkau seorang kiai, walaupun engkau seorang guru ngaji, walaupun engkau sudah pernah haji, engkau sudah umrah berulang kali, tapi kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu akan terhapuskan. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka jamaah, kita perlu takut dengan kesyirikan. Dan tatkala kita membaca, mengkaji betapa dahsyatnya hukuman buat orang-orang yang melakukan kesyirikan, agar kita takut. Dan kita belajar. Sekali lagi, gak ada jaminan engkau akan terus berada di atas keislaman. Nabi Ibrahim yang hidup bertahun-tahun mendakwain orang tua dan kaumnya, ketika dia punya anak, doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, hindarkan aku, Nabi Ibrahim berdoa, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya Allah, wahai Rabbku, itu berhala-berhala menyesatkan banyak manusia jemaah. Coba kita lihat sekarang kondisi, ya Indonesia mungkin mayoritas Muslim, tapi penduduk bumi ini nggak mayoritas Muslim. Penduduk bumi ini tidak mayoritas mentauhidkan Allah. Bahkan sebaliknya. Mungkin 2/3 atau 3/4 itu mereka orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Di surah An-Nisa ayat 168-169. Surat An-Nisa Allah 168 169. Allah menyebutkan hukuman buat orang-orang kafir. Kesyirikan dan kekufuran ini saling berkaitan. Kufur itu di antara maknanya adalah menentang, meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan, ya, menduakan Allah, menyatakan adanya yang berkuasa selain Allah Jalla Jalaluhu, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Nih Allah mengatakan di surat An-Nisa, Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada
wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, ingat, syirik, kezaliman yang paling besar, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Ya, siksa buat mereka neraka jahanam. Kalau ingin bayangkan dahsyatnya neraka jahanam, api dunia ini satu bagian dari 69 bagian api neraka jahanam. Para sahabat ketika mendengar itu dari Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang membakar kita itu api dunia, itu sudah cukup menyiksa. Kita dapat melihat bagaimana manusia kalau dibakar, rumah kebakaran, gosong dia jemaah. Bagaimana tersiksanya dia. Ada yang sembuh ya, tapi harus perawatan dan itu sangat pedih buat dia. Makanya sampai Allah Azza wa Jal menyebutkan orang-orang kafir ini, orang-orang musyrikin, nggak ada istirahatnya diazab oleh Allah sehingga mereka ingin dimatikan. Di surat Fatir ayat 36. Di surat Fatir ayat 36. Nah, Allah Azza wa Jal berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Mungkin ada yang berpikir, Ustadz, mereka cuma 70 tahun, masa disiksanya 700 tahun? Masa disiksanya 70.000 tahun? Masa disiksanya tanpa ada batasan? Ya. Kenapa? Ya kenapa nggak mau beriman? Apa yang diminta Allah berat? Apa berat yang diminta Allah? Hanya diminta untuk mengatakan la ilaha illallah. Dikatakan kepada Abu Jahal, dikatakan kepada Umayyah bin Khalaf, dikatakan kepada Abu Lahab, dikatakan kepada paman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Talib. Nggak mau mereka. Nabi nggak minta uang. Nabi tidak memungut pajak. Tidak hendak memperkaya dirinya. Enggak. Nabi cuma minta engkau mengatakan la ilaha illallah. Tapi apa kata orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu mau dijadikan satu? Ini benar-benar perkara yang menakjubkan, kata mereka. Maka pantas mereka diazab, dikasih segala fasilitas sama Allah, dikasih kesempatan untuk bertobat, diajak untuk kembali kepada Allah, nggak mau. Maka azabnya mereka kekal selama-lamanya. Mereka ingin menebus diri mereka.
Ya kalau kita lihat di dunia ada tebus-tebusan. Orang ditahan sama polisi ditebus sehingga penjara kota. Orang yang kaya raya dapat menebus sehingga dia bisa keluar dari penjara. Kejadian kemarin siapa? Joko Chandra. Iya. Yang tahu-tahu bisa pergi, tahanan bisa pergi-pergi cuma. Iya punya fulus. Nah. Tapi nanti pada hari kiamat Allah sebutkan bagaimana penjaga neraka. Ghiladun syidad. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka garang-garang penjaga neraka itu. Mereka taat dan patuh sama Allah, nggak pernah mereka berbuat maksiat. Makanya tatkala siksaan, ya, makanan, minuman di dalam neraka diberikan kepada mereka. Kalau ada orang dibakar, hari ini ada orang dibakar sehari. Terlalu lama sehari. Kita bisa melihat ketika pemadam kebakaran telat memadamkan api. 1 jam habis. Kok 1 jam? Setengah jam habis. Gosong tuh orang-orang. Maka mereka ingin menembus diri mereka. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah. Ayat 36. Supaya kita baca sendiri jamaah. Kita mungkin hanya dengar. Nih Allah sebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih. Bukan hanya fisiknya yang diadab, jiwa mereka pun diadab. Gak ada gunanya duniamu. Dan engkau gak mungkin memiliki bumi ini sama isinya. Separuhnya belum tentu engkau miliki. Kadangkala engkau makan susah. Masih melakukan kesyirikan. Tadi kita sebutkan. Mungkin 3/4 penduduk bumi ini gak beriman. Kalau mereka yang memiliki bumi ini, satu pemiliknya memiliki bumi, 2 bumi lagi, double, ingin menembus diri mereka. Sekarang orang mungkin kalau punya uang 1 triliun, dia bisa selamat tuh dari sipir. Dia kasih 1 triliun jamaah. Kok 1 triliun? 1 miliar keluar Ustaz. Gimana dengan 1 triliun? Dan di surat Ali Imran ayat 91, Allah tuh menggambarkan berulang kali dalam Al-Quran bagaimana dahsyatnya azab neraka, bagaimana orang-orang kafir. Di surah Ali Imran ayat 91 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolongnya. Kita aja lihat yang namanya Freeport rebutan, dibagi berapa? Berapa negeri kita dapat? Kalau engkau memiliki, bukan Freeport ya, bumi ini emas. Bumi ini semuanya emas. Lalu engkau ingin menebus dirimu, ketika engkau orang yang kafir, gak ada kesempatan. Allah gak minta emas sama engkau.
Gak minta mobil. Minta engkau mengatakan la ilaha illallah. Mengabdi kepada Allah. Ahibati fillah. Allah menyebutkan bagaimana kelak orang-orang kafir dan musyrik ini dihimpun pada hari kiamat. Di surat Al-Isra ayat 97. Allah Azza wa Jal berfirman ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamah. Nah, ayat 97 surat Al-Isra. Dapat. Nah, wa man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Setiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Ahibati fillah. Allah benar-benar mengadab mereka. Allah bikin buta mereka. Tuli. Bisu. Nanti mereka diberi kesempatan berbicara. Mereka dikasih kesempatan untuk melihat, mendengar. Ya. Agar mereka semakin tersiksa. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir itu, tubuh mereka akan dirubah nanti pada hari kiamat. Kalau sekarang tingginya 2 meter, 2 meter 20. Kata Nabi SAW, inna ghilada jildil kafir 42 dhira'an. Tebal kulitnya orang kafir itu 42 hasta. 42 hasta berapa meter ya? Hitung tuh. Wa inna dirsahu mithlu Uhud. Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud. Besar sekali. Wa inna majlisahu min jahannam ma baina Makkah wal Madinah. Tempat duduknya, tempat dia disiksa di neraka jahanam, jaraknya seperti antara Mekah dan Madinah. Kenapa Ustaz? Liyadzuqul adzab. Agar semakin tersiksa dia. Batu itu nanti orang-orang kafir dilemparkan ke neraka jahanam dari padang mahsyar. Ketika orang-orang beriman melewati sirat, orang kafir digiring berjatuhan. Jatuhnya sampai ke keraknya neraka itu membutuhkan waktu 70 tahun. Baru sampai ke dasarnya. Umur kita berapa tahun? Sebagian orang 70 tahun udah sakit-sakitan. Ini belum nyampe dia. Disiksa perjalanan itu, ketakutan dia, teriak dia, dibakar dia di sana. Semakin berat tubuhnya, semakin besar badannya, semakin tersiksa ketika dia terjatuh. Dan Allah benar-benar ingin memberikan siksa kepada orang-orang kafir dan musyrik. Dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Apa makanan mereka di neraka? Ya, Allah bikin mereka kelaparan. Yang terpaksa namanya orang lapar kepingin makan. Apa aja dia makan jam. Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah. إنكم أيها الضالون المكذبون
Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. لآكلون من شجر من زقوم Pasti akan memakan pohon zakum, فمالئون منها البطون maka akan penuh perutmu dengannya. فشاربون عليه من الحميم Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas, فشاربون شرب الهيم maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. هذا نزلهم يوم الدين Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Barakallahu fikum jamaah. Tuh jamaah. Allah ceritakan di ayat lain bahwa minuman itu dia minum seperti minumnya onta. Airnya panas jamaah. Ketika masuk ke mulut mereka, usus mereka terpotong-potong. Kalau bicara makanan mereka zakum. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zakum qutirat." Kalau ada satu tetesan zakum itu jatuh, satu tetes zakum jatuh fi dari dunia, di dunia ini, la afsadat ala dunya ala ahli dunya ma'aishahum. Semua hidup mereka jadi pahit, rusak kehidupan mereka. Lalu beliau mengatakan, fa kaifa biman yakunu ta'amahu? Gimana pendapat kalian kalau yang itu makanannya? Kalau satu tetes merusak seluruh kehidupan penduduk bumi ini, gimana kalau itu makanan buat dia? Na'udzubillah jamaah. Ahibati fillah, kalau bicara pakaian mereka juga pakai baju. Ya, mereka dikasih makan, orang di penjara dikasih makan, kasih minum. Senang mereka jamaah. Makanya betah bertahun-tahun di penjara kadangkala. Udah keluar penjara, masuk lagi penjara. Enak penjaranya. Makanya berapa banyak residivis itu yang kerjanya bolak-balik masuk penjara. Tapi kalau dia tahu dengan adab neraka, nggak akan dia balik ke neraka. Nah, kalau sebutkan pakaian penghuni neraka, surat Al-Hajj ayat 19. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Barakallahu fikum. Ibrahim At-Taimi ketika membaca ini, ayat di surat Al-Hajj ayat 19, beliau mengatakan, Subhana man khalaqa minan nari thiyaban. Maha suci Allah yang menciptakan pakaian dari neraka. Dari api pakaiannya sama. Orang kan ketika berpakaian, kemudian pakaiannya terbakar, dia ingin membuka pakaiannya. Nanti di neraka pakaiannya dari api. Sehingga mau pergi kemana? Mau lari kemana? Tempatmu neraka, pakaianmu neraka. Engkau mau pergi kemana? Kemudian di surat Ibrahim ayat 48-49. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Pakaian mereka min qatiran. Qatiran itu disebutkan cairan aspal. Qatiran itu disebutkan an-nuhas al-mudhab. Tembaga yang dicairkan. Itu jadi pakaian mereka. Makanya mereka kepingin mati. Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang dalam neraka teriak memanggil malaikat Malik. Wanadau ya Malik. Coba dibuka. Ini ayat terakhir yang kita baca. Di surat Az-Zukhruf. Ayat 77. Bagaimana Allah menceritakan penghuni neraka teriak minta tolong kepada penjaga neraka. Agar mereka dimatikan. Mereka udah gak kepingin keluar sudah. Pada akhirnya mereka ingin mati. Ayat 77. Ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini." Apa yang diinginkan oleh penghuni neraka? Kita tahu orang beriman, selama dia tidak melakukan kesyirikan. Kalau ternyata amal soleh dia tidak cukup mengantarkan dia ke surga, juga syafaat tidak diberikan kepadanya, tentunya rahmat Allah yang paling utama. Akhirnya dia harus berada di neraka. Masih ada kesempatan bagi dia untuk keluar dari api neraka. Tapi buat orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, maka mereka akan berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Tatkala sudah bertahun-tahun disiksa atau berhari-hari disiksa, akhirnya dia memanggil malaikat penjaga neraka, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Mintakan kepada Rabbmu agar mematikan kami. Itu disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya malaikat penghuni penjaga neraka ini diam. 1000 tahun gak dijawab tuh orang. Teriak gak dijawab. Setelah 1000 tahun, Malik mengatakan kepada mereka, "Innakum makithun." Kalian tetap di sana. Laqad ji'nakum bil haqq, walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah datang kepada kalian membawa kebenaran, tapi kebanyakan kalian gak suka dengan kebenaran. Maka jamaah rahimakumullah, ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jaga tuh, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Itu sekilas tentang azab. Ini baru sedikit ya, masih banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran Karim berkaitan dengan siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang kafir. Hadza wallahu a'lam bishawab.